Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada video kali ini yaitu tentang bimbingan karir pendidikan kejuruan. Saya atas nama Agung Febriansyah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana anggota kelompok kami Muhammad Farid Syamsuar sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua akan dibacakan oleh Rusmawati Rahmi, Iradatul Wahdaniyah, Muhammad Haidar Muksin M. Agus, Mitra, dan terakhir Wulan Nabila Sofian sebagai pembaca kesimpulan. Langsung saja saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Upaya peningkatan keterkaitan sinergi pendidikan dengan permintaan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan masyarakat global melalui pendidikan kejuruan dengan menyiapkan lulusannya untuk masuk ke sektor kerja. Dalam kegiatan pendidikan kejuruan terhadap masalah pandangan karir siswa yang masih belum matang dan terencana, bimbingan karir diharapkan menjadi alat bantu dalam pandangan karir calon lulusan. Dari paparan beberapa peneliti menunjukkan bahwa bimbingan karir memiliki dampak positif yang cukup signifikan. Di samping elemen lain seperti praktik industri atau magang, praktik kerja lapangan, motivasi kerja, dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan bimbingan karir di sekolah kejuruan yang dapat berupa bimbingan oleh guru konseling maupun pemberian modul untuk siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bimbingan karir? Yang kedua, apakah tujuan dari bimbingan karir? Yang ketiga, apakah prinsip-prinsip dari bimbingan karir? Yang keempat, bagaimanakah posisi layanan bimbingan karir pada pendidikan kejuruan? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana dan seperti apakah bimbingan karir itu dan bagaimanakah keterkaitan bimbingan karir terhadap pendidikan kejuruan. Baiklah, saya Rusmawati Rahmi akan melanjutkan mengenai pembahasan, yakni pengertian bimbingan karir. Menurut Ahmad Juntika dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, mengatakan bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan perkembangan dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyesuaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Selanjutnya, bimbingan karir menurut Muhammad Surya sebagaimana dikutip oleh Dewa Ketut Soekardi yang menyatakan bahwa penyuluhan karir atau karir konseling merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan atau konseling interview. Penyuluhan merupakan pengkhususan kegiatan penyuluhan dalam masalah khusus yaitu masalah karir. Dengan demikian, bimbingan karir difokuskan untuk membantu individu menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi atau keahlian agar meraih sukses dalam perjalanan hidupnya dan mencapai perwujudan diri yang bermakna bagi dirinya dari lingkungan di sekitarnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Iradatul Wahdaniyah. Tujuan bimbingan karir. Dalam makalah yang berjudul Pengertian, Dasar dan Tujuan Bimbingan Karir, berisikan bahwa tujuan atau sarana yang khas untuk bimbingan karir adalah 1. Meningkatkan pemahaman diri siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. Ketiga, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha mempersiapkan diri bagi suatu jabatan. Keempat, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan. Kelima, meningkatkan kemampuan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Keenam, menopang kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berprasangka yang semuanya dibutuhkan dalam memangku suatu jabatan. Sedangkan tujuan khusus yang menjadi sasaran pelaksanaan bimbingan karir di sekolah menurut Dewa Ketut Soekardi adalah
Yang pertama, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Kedua, siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dalam persiapan memasukinya. Keempat, siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jawaban yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Yang kelima, siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprasangka, dan sebagainya. Yang ketiga ada prinsip bimbingan karir. Bimbingan karir ditujukan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan karir diberikan kepada semua individu atau peserta didik. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa yang sedang dalam proses perkembangan. Dengan demikian, ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan pada tahap tertentu hendaknya dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan bimbingan karir. C. Bimbingan karir bersifat individual. Setiap individu bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan karir individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. D. Bimbingan karir menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan, masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karir karena bimbingan karir dipandang sebagai satu cara yang menekankan aspirasi. E. Bimbingan karir merupakan usaha bersama. Bimbingan karir bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai tim kerja terlibat dalam proses bimbingan karir. F. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Bimbingan karir diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan karirnya. Bimbingan karir berperan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Hal itu sangat penting baginya dalam mengambil keputusan karirnya. G. Bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Pemberian layanan bimbingan karir tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat. Terima kasih ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah posisi layanan bimbingan karir pendidikan kejuruan. Tugas perkembangan karir pada tahap eksplorasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan menerima kebutuhan untuk membuat keputusan karir dan memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan karir. Yang kedua adalah menyadari minat dan kemampuan dan menghubungkannya dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi bidang dan tingkat pekerjaan yang cocok dengan minat dan kemampuan. Yang keempat adalah memperoleh latihan untuk mengembangkan keterampilan dan mempercepat memasuki pekerjaan atau jabatan guna untuk memenuhi minat dan kemampuannya. Kemudian, layanan bimbingan karir di SMK hendaknya membantu siswa agar mampu untuk mengembangkan kesadaran akan perlunya penerapan yang lebih khusus dari tujuan karir, untuk mengembangkan rencana-rencana yang lebih khusus guna menerapkan tujuan karir, dan untuk melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat guna memasuki pekerjaan dan mengambil mata pelajaran yang mendukung pekerjaan, latihan dalam jabatan, dan mengejar latihan lebih lanjut di perguruan tinggi atau pendidikan setelah sekolah lanjutan yang mengantarkan siswa pada kualifikasi untuk suatu pekerjaan khusus. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan karir memiliki dampak untuk siswa yang mengacu pada kesungguhan siswa untuk menentukan arah karir pasca lulus dan merencanakan pelatihan yang menunjang karir yang dipilih. Bimbingan karir di pendidikan kejuruan dan teknologi dimaksud untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, kondisi dan kemampuan diri, kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pengentasan masalah karir yang dihadapi. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.